Pagi-pagi sekali De sudah berpakaian rapi. Dia berniat untuk menjemput Ciara dan mengantarkan gadis manis itu kuliah. Dia ingin menjadi seorang kekasih yang dapat diandalkan. Meski Ciara tidak meminta, tapi De akan tetap pergi sebagai bentuk inisiatifnya. De, kamu tidak sarapan dulu? Tanya Zoya kepada putra keempatnya. De meraih tangan sang ibu lalu mencium kedua pipi wanita hamil itu. Aku sarapan di rumah sakit saja, Mom. Hari ini hari pertama Ciara masuk kuliah, aku ingin mengantarnya, jawab De apa adanya. Kini tidak ada lagi yang dia sembunyikan, tentang Ciara semuanya akan selalu terbuka. Mendengar itu, Zoya pun mengulum senyum. Mengingat masa mudanya, setiap hari Ken juga akan mengantar dan menjemputnya kuliah. Zoya mengelus bahu De dengan gerakan lembut seraya mengangguk. Ya sudah kalau begitu, hati-hati dan jangan lupakan sarapanmu. Mommy titip salam untuk Ciayah. Baik, Mom. De pergi dulu. Kemudian setelah itu De melangkah keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Dia langsung menyalakan mesin, membawa kendaraan roda 4 itu menuju rumah Ciara. De sedikit tersesat karena dia memang belum terlalu hafal jalur yang digunakan untuk sampai di rumah kekasihnya. Meskipun ada maps, tetap saja dia harus sedikit berputar-putar karena petunjuknya tidak terlalu akurat. Alhasil dia hampir saja terlambat. Ciara sudah keluar dari pintu utama, dia tidak tahu bahwa De akan menjemputnya. Semalam, pria itu hanya meminta jalur maps menuju rumahnya. Kelopak mata Ciara sedikit melebar begitu melihat mobil mewah De sudah terparkir. Pria itu terlihat keluar dari sana. Ciara cepat-cepat melangkah hingga kini mereka berhadapan. "Oh, kamu tidak pergi ke rumah sakit?" tanya Ciara. Aku berniat menjemputmu, Mo. Tapi aku belum terlalu hafal jalan, jadi aku sedikit terlambat padahal aku berangkat dari pagi, jawab De sedikit mengeluh. Membuat Ciara merasa kasihan sekaligus senang. Dia senang karena De mau berjuang untuk sekedar menjemputnya. Ya sudah tidak apa-apa, yang penting kan sudah sampai, lagi pula kenapa kamu tidak bilang? Bagaimana jika tadi aku sudah berangkat? Kamu pasti kecewa. Bibir De yang semula mencebik kini berubah menjadi tersenyum tipis. Kalau begitu beri aku hadiah supaya tidak kecewa. De mengetuk bibirnya dengan gerakan pelan, hingga terlihat begitu menggemaskan. Ish! Ciara memukul dada De, tetapi tetap mencium bibir pria itu. De terkekeh kecil, mendapati tingkah Ciara. Dia tahu Ciara tidak akan pernah bisa menolak keinginannya. Ayo berangkat! Ajak De seraya meraih tangan langsing kekasihnya. Tepat pada saat itu, Clarissa juga keluar dari rumah, membuat pandangan Ciara dan De tertuju padanya. "Kla, mau bareng nggak?" tanya Ciara. Gadis cantik yang memakai kemeja polos itu mengangkat kepala, melihat ke arah Ciara dan kekasihnya yang sudah memasang wajah sedingin salju. Clarissa langsung menggelengkan kepala. "Tidak, Ci, aku berangkat dengan supir saja. Kalian berangkatlah berdua." Tolak gadis itu, selain tidak tahan dengan tatapan De, dia juga tidak ingin menjadi obat nyamuk seperti semalam. Itu semua sangat membosankan. "Benar." "Iya, Ci," jawabnya singkat. Akhirnya Ciara pun mengalah, dia segera melangkah mengikuti De untuk masuk ke dalam mobil. Pria itu lebih dulu membukakan pintu untuk Ciara, lalu setelah itu dia duduk di kursi kemudi, menjalan mesin dan melandaskan kereta besi itu menuju tempat Ciara menimba ilmu. "Oh, sudah sarapan?" Ciara kembali buka suara, dia mengapit tas yang semula dia letakkan di bahu sebelah kanan. "Belum, aku langsung berangkat tadi, jadi belum sarapan sama sekali." "Wah, kalau begitu kebetulan sekali, aku juga berniat sarapan di kampus. Aku bawa sandwich, oh, mau?" De melirik Ciara yang mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya,
Sebuah kotak bekal berisi 2 buah sandwich isi telur dan berbagai macam sayuran. Yang lain ada tidak? Aku hanya bawa sandwich. Oh, apa kamu tidak suka? De tersenyum tipis, pandangan matanya mungkin ke depan, tetapi satu tangannya sudah bergerak kemana-mana. Aku mau sarapan ini saja. Mobil yang dikemudikan oleh De akhirnya sampai di halaman kampus Ciara. Namun, pria itu tak langsung membuka pintu, sebab dia ingin menagih sesuatu yang gadis itu janjikan saat mereka sudah tiba. Oh, buka! Rengek Ciara, dia melihat jam di pergelangan tangannya, 10 menit lagi dia harus sudah ada di dalam kelas untuk memulai pelajaran. Kamu ingin ingkar janji? Tanya De dengan nada dingin, juga sorot matanya yang menajam. Dia menatap Ciara lekat, hingga wajah gadis itu terlihat pias. Tidak, oh. Lalu, di sini banyak orang. Lihat. Aku tidak nyaman jika melakukannya, nanti kalau ketahuan bagaimana? Ciara menunjuk orang-orang yang berlalu lalang. Mungkin dari dalam sana terlihat sangat jelas, tetapi tidak dengan mereka. Sebab kaca mobil De tidak tembus pandang. Pria berjambang lebat itu nampak tak peduli, dia malah menurunkan kursi dan menepuk pahanya. Kemari. Ish, oh, mau apa? Tanya Ciara, mulut bertanya tetapi tubuhnya berkhianat, sebab dia malah bangkit dan patuh pada ucapan kekasihnya. Kini gadis cantik itu sudah duduk di atas paha De, lalu meletakkan tangannya di dada pria itu. Ciara sedikit menggigit bibir, menatap De yang fokus ke arah lain. Kalau sudah janji harus ditepati. Kalau tidak, yang ada kamu tidak akan dipercaya lagi, ujar De mulai mengelabui Ciara. Tangan kekar pria itu mulai lihai menaikkan kain yang menutupi 2 gumpalan mungil yang sering disesapnya. Tapi ini janjinya beda. De melirik keluar, beberapa mahasiswa terlihat melewati mobilnya. Mereka terlihat masih sangat muda dan tak dipungkiri hal itu sukses membuat De cemburu tanpa alasan. Takut setelah masuk kuliah, Ciara akan berpaling padanya. Oh, jangan aneh-aneh ya, sebentar. Oh, rengek Ciara manja. Inilah akibatnya kalau berhubungan dengan pria dewasa. Namun, semua itu ternyata salah. Sebab setelah De mengungkapkan perasaannya, kini dia dibuat kewalahan. Ini baru sarapan yang lezat, ucap De. Cukup. Aku tidak tahan. Ucapan Ciara berhasil membuat De mengangkat wajah. Kenapa, sayang? Apa kamu tidak sadar? Kamu itu menyiksaku. Ketus Ciara dengan wajahnya yang memanas. Tidak bisa bohong, kini dirinya menginginkan lebih, sebab De terus saja memancingnya. Menyiksa apa yang kamu maksud? Tanya De dengan kedua tangan yang menangkup pipi Ciara. Namun, kali ini Ciara menepisnya. Dia bernafas dengan helaan yang tak begitu teratur. Aku tidak tahu ah. Aku mau turun. Ciara malu setengah mati jika harus berbicara bahwa dia menginginkan De, lagi pula mereka belum menikah. Jadi dia tidak ingin melakukannya tanpa ikatan resmi itu. Sayang, kenapa malah marah-marah? Kamu sendiri yang menjanjikannya. Gadis itu diam 1000 bahasa. Benar, dia yang menjanjikan itu semua pada De, tapi masalahnya sekarang dia jadi ingin sesuatu yang lain. Sudah, jangan dibahas. Aku mau masuk. Ciara segera merapihkan pakaiannya, lalu turun dari pangkuan De. Pria itu tidak mengerti kenapa Ciara malah bersikap seperti itu padanya. Apa Ciara benar-benar tidak suka saat dia melakukan itu semua? Aku minta maaf, turunlah. Ucap De, nada bicaranya mulai berbeda, membuat Ciara jadi serba salah. Namun, mengingat waktunya yang sudah sangat sempit,
Akhirnya gadis itu lebih memilih untuk turun tanpa berkata apa-apa. Pada saat Ciara berhasil menutup pintu, De langsung melajukan kendaraan roda 4 itu, meninggalkan halaman kampus dan juga Ciara yang langsung memasang wajah sendu. Sepanjang jam pelajaran, Ciara jadi tidak fokus. Sebab dia terus memikirkan De yang tiba-tiba bersikap dingin padanya. Apa dia telah salah bicara, sehingga pria berjambang lebat itu marah? Ciara hanya bisa menghela nafas kecil, merasa kesal sendiri karena merasa bersalah. Dan semua pergerakan itu, ditangkap oleh kedua mata Clarissa. Mereka baru saja keluar dari kelas. Clarissa bisa merasakan perbedaan suasana hati adik tirinya. Tadi pagi, gadis itu masih terlihat ceria. Tetapi kenapa sekarang malah murung seperti itu? Apa Ciara ada masalah? Clarissa meraih pundak Ciara, hingga langkah mereka terhenti. Ci, panggilnya. Ciara langsung menoleh ke belakang, kelopak matanya terlihat sendu, dengan bibir yang mengerucut. Kamu kenapa? Ada masalah? Perasaan tadi masih baik-baik aja, kenapa sekarang kelihatan murung? Tanya Clarissa bertubi, selama ini dia memang selalu perhatian pada Ciara. Maka dari itu, tidak ada yang bisa disembunyikan oleh gadis itu, semua masalahnya pasti Clarissa akan tahu. Ciara menghembuskan nafas kasar, lalu mengajak Clarissa untuk duduk di salah satu kursi yang tersedia. Kenapa? Cerita sama aku. Om dokter marah sama Cia, jawab gadis cantik itu, lalu menunduk merasa menyesal karena telah berbicara ketus pada De, padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Kening Clarissa langsung mengernyit. Kenapa bisa tiba-tiba marah? Ciara menggigit bibir bawahnya, dia tidak mungkin kan menceritakan tentang De yang sarapan kue mochi miliknya, lalu dia menginginkan hal yang lebih dari itu. Aku tidak sengaja bicara ketus padanya, dia malah balik ketus sama aku. Dia juga tidak mengirim pesan, kalau dia udah sampai. Artinya dia benar-benar marah, kan, Kla? Belum tentu, Ci. Siapa tahu dia memang tidak sempat. Memangnya susah ya, mengetik pesan sekedar aku sudah sampai. Hanya 3 kata, Kla, apa dia tidak bisa? Kenapa malah membuatku cemas seperti ini? Aku jadi serba salah. Ciara, tidak semua yang kita anggap mudah, menjadi mudah pula untuk orang lain. Kalau kamu tidak ingin cemas seperti ini, ayo coba pahami dia. Apa pekerjaannya, bagaimana waktunya? Supaya kamu tidak selalu berburuk sangka. Sekarang, lebih baik kamu temui dia. Kita sama-sama ke rumah sakit. Mendengar penjelasan Clarissa, ternyata cukup membuat hatinya menjadi lega. Ciara pun akhirnya mengangguk. Mereka sama-sama ke rumah sakit untuk menjenguk Andrew. Di samping itu, Ciara ingin meminta penjelasan De, mengapa pria itu tidak menghubunginya. Padahal sejak tadi pagi sampai sekarang, dia selalu menunggu akan hal itu. Tepat jam makan siang, kedua gadis cantik itu sampai di rumah sakit. Begitu Ciara datang, dia langsung disambut oleh wajah tampan kekasihnya, tetapi sayang pria itu sama sekali tidak melihat ke arahnya. Lagi-lagi hati Ciara dibuat kecewa. Namun, seperti saran Clarissa, dia tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa De telah berubah. Dia lebih memilih untuk menjenguk Andrew terlebih dahulu, lalu setelah itu dia akan menemui De di ruangannya. Bayangan Ciara yang masuk ke dalam ruangan Andrew, tak sengaja ditangkap oleh Alana yang saat itu baru saja keluar dari ruangan pasien. Janda muda itu mengernyit heran, siapa sebenarnya orang yang ada di ruangan itu? Apa ada anggota keluarganya yang sakit? Kenapa aku tidak tahu? Alana bergumam, lalu dia menghentikan salah satu suster yang sedang berjalan di depannya. Sus, ada apa, Dokter Alana? Saya mau tanya, yang ada di ruangan itu siapa? Dan sakit apa dia? Oh,
Untuk kamar VVIP yang satu itu diisi oleh Tuan Andrew. Dia adalah pasien pindahan dari Rumah Sakit Sastra Medika, Dok. Bahkan Dr. D yang memindahkannya kemari. Penjelasan suster tersebut cukup membuat Alana menganga dan menautkan kedua alisnya. Tuan Andrew itu siapa? Apakah saudara Dr. D? Wanita itu bertambah penasaran, ingin mengorek informasi tentang Ciara lebih dalam. Tuan Andrew adalah pemimpin perusahaan RY Group, Dok. Dia dari keluarga Ramsay, tidak ada sangkut pautnya dengan Dr. D, tapi sepertinya Dr. D berhubungan dengan putri Tuan Andrew. Tubuh Alana mendadak beku, apakah yang dimaksud adalah Ciara? Jadi, gadis itu adalah anak seorang pengusaha?